warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi thayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana ya rabbal alamin. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, saimin, as-saimat, saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian Ramadan kita, kajian keislaman di bulan suci Ramadan. Pada sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kisah-kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegar berdakwah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban dengan harta bahkan jiwa mereka untuk tegaknya agama Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang akan kita banggakan nanti di hari kiamat kelak, karena mengurai kebaikan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini, mari kita bersama-sama untuk melihat sosok sahabat yang disebut dengan awwalu man salla sayfuhu fi sabilillah, yaitu orang yang pertama kali terhunus pedangnya di jalan Allah tabaraka wa taala. Jadi sahabat ini disebut dengan sahabat yang pedangnya terhunus di jalan Allah, di jalan agama yang mulia ini. Dia adalah sahabat Nabi yang dipanggil dengan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid. Ini dari sisi nasab. Ya. Dari sisi nasab, Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid. Ya. Disebut juga dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan Hawari? Hawari an-Nasir, yaitu penolong. Penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Isa, para sahabat-sahabatnya disebut dengan Hawariyin, yang setia bersama Isa, yang setia berkorban menolong perjuangan agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Maka di dalam Islam ada Hawari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhu. Dia adalah anak ibnu ammatihi Safiyah. Artinya ini anak daripada bibinya Safiyah binti Abdul Muttalib. Dan tentu Zubair ini ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk ahadul asyara al-masyhud lahum bil jannah. Dia adalah salah satu dari 10 orang yang mendapatkan persaksian untuk masuk surga. Siapa yang mempersaksikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberi kunyah Abu Abdillah. Disebutkan di dalam riwayat bahwa dalam kisah Zubair disebut atau diberi kunyah atau dipanggil dengan Abu Abdillah. Dan sejarah keislaman beliau
ya berada pada dakwah ajakan daripada As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kisah sahabat sebelum ini adalah Talha juga sama merupakan hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan kelebihan sahabat Nabi As-Siddiq yang banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk di dalam dakwah beliau. Tentu ada sebuah hadis yang patut kita renungi bersama kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, bahwa keutamaan orang yang mengajak orang untuk masuk Islam dan dengan ajakannya itu dia mendapatkan hidayah dari Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Dengan dakwah yang kamu ajak, Allah memberikan petunjuk kepada satu orang dengan dakwah yang kita sampaikan, dengan ilmu yang kita ajarkan, dengan agama yang kita berikan kepadanya, maka dia mendapatkan hidayah. Maka sungguh apa yang engkau lakukan itu ya lebih baik bagi kamu daripada humrun ni'am. Humrun ni'am itu adalah kendaraan yang paling mewah di zaman itu. Kendaraan yang paling mahal, onta merah. Ada kendaraan yang paling mahal. Allah menghargai upaya yang dilakukan dengan mengajak orang tersebut, kemudian dia mendapatkan hidayah, ya maka kemudian ya khairun laka. Maka kemudian kita disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih baik bagi kamu yang mendapatkan onta merah yang bernilai sangat tinggi pada masa itu. Nah, kalau hari ini tentu kita akan lihat kendaraan apa yang paling mahal di zaman kita hari ini. Nah, tentu ini sebuah pemahaman yang mesti kita ketahui bahwa ketika kita mengajak orang untuk masuk Islam dan kemudian dia mendapatkan hidayah, berislam, berucap syahadat, maka Anda mendapatkan kelebihan dan keutamaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita mengetahui keutamaan mengajak orang di dalam agama Allah yang mulia ini. Tentu ajakan ini tidak ada paksaan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jika ada siapapun yang bertanya tentang agama Islam, maka kita sampaikan apa adanya. Sampaikan berdasarkan Al-Quran, kita sampaikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kemudian orang ini beriman atau tidak? Itu bukan tugasnya kita sebagai orang yang mengajak, tetapi itu adalah buah yang Allah hadiahkan kepada orang yang mendengarkan kebaikan tersebut. Tetapi kita yang menyampaikan, Allah berikan reward. Allah berikan hadiah yang mahal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Abu Bakar As-Siddiq kita dapatkan melalui riwayat dan kisah yang ditulis oleh para ulama, ternyata hasil di antara hasil dakwah beliau adalah Islamnya Zubair ibnu Awam radhiyallahu taala anhu. Wa kana islamuhu ba'da islami Abi Bakar. Ternyata rentang waktu jaraknya antara Islamnya Abu Bakar dengan Zubair tidaklah terlalu jauh. Maka kemudian kana rabi'an. Kalau kita urutkan 1, 2, 3 dan 4, ternyata Zubair ini termasuk urutan yang keempat yang masuk Islam. Au khamisan, atau yang kelima kata para ulama. Dalam urutan keempat atau kelima. Kita lihat bagaimana beliau salah seorang yang cepat mendapatkan hidayah. Salah seorang sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Wa kana katsirul infaq fi sabilillah. Termasuk di antara karakter yang mulia, yang baik yang ada pada di Zubair bin Awam adalah beliau sangat mudah dan sangat sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia, beliau memeluk agama Islam ini lam yatajawaz as-sadis ashar min umrihi. Artinya bahwa usia yang sangat muda, lebih kurang 16 tahun. Usia beliau tidak lebih dari 16 tahun sudah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, ya.
Nabi SAW katakan sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat kelak yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa taala, di mana hari itu kita tahu tidak ada naungan sedikit pun, siapapun tidak bisa mendapatkan naungan itu. Maka Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ternyata salah satu dari 7 golongan itu adalah pemuda yang tumbuh hidup di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi mengatakan huwa awwalu man salla sayfu fil Islam wa kana minas sabiqina ilal Islam. Ternyata Zubair termasuk pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan dan pemuda yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Keberaniannya, semangatnya, loyalitasnya yang sangat tinggi dan keberislaman yang begitu kuat, semangat di dalam menjemput hidayah Allah tabaraka wa taala. Ini pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, tentu bagi anak-anak muda kita hari ini, bagi anak-anak kita yang usia-usia 16 tahun. Mari kita lihat bagaimana kehidupan, bagaimana gayanya, bagaimana semangat keislamannya. Nah, kalau kita ukur tentu usia-usia yang sangat membutuhkan perhatian dari orang tua, maka jangan sampai usia-usia muda itu usia yang jauh dari syariat Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Nah, kalau kita lihat dari sisi fadail, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Zubair tentu sangat banyak. Di antaranya adalah qala Az-Zubair qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya. Nabi alaihi salatu wassalam memegang kedua tanganku, faqala likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu ada penolong-penolongnya, ada hawarinya. Wa hawari Az-Zubair wa ibnu ammati. Sedangkan penolongku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Az-Zubair, anak daripada bibikku, yaitu Safiyah. Maka ini Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan Zubair secara langsung. Kemudian Urwah menceritakan, Urwah ini anak beliau, ya, Urwah ibnu Zubair ibnu Awam. Aisyah menceritakan ketika itu dia berkata kepada Urwah, dia mengatakan, ya ibna ukhti kana abuka, wahai anak saudariku, kana abuka, maksudnya siapa? Awam, Zubair ibnu Awam. Kana abuka, yakni Az-Zubair wa Abu Bakrin, yaitu Zubair dan Abu Bakar, termasuk dari orang-orang yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 172. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Yaitu termasuk orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapatkan cobaan luka berat. Mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka berjuang, bahkan dikisahkan Zubair ini ketika di masa hidupnya tidak ada bagian dari tubuhnya yang dia miliki kecuali di situ ada bekas daripada tusukan, bekas luka. Karena seringnya berjihad di jalan Allah dan beliau orang yang terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai kaum muslimin, apa yang sudah kita berikan untuk agama Allah? Apa yang sudah kita berikan dari harta kita? Apa yang sudah kita perjuangkan dari syariat ini, yang dari harta yang Allah titipkan kepada kita? Apa yang sudah kita berikan untuk agama Allah dari kekuasaan yang Allah berikan kepada kita? Dari jabatan yang kita dapatkan, apa yang sudah kita berikan? Apakah kita orang yang terdepan di dalam membela maslahat agama Allah, ataukah kita orang yang akan mencoret aturan agama ini dari jabatan-jabatan kita? Ataukah kita termasuk orang-orang yang menghalangi kaum muslimin menjalankan syariatnya dari jabatan yang kita punya? Kalau dulu Umar di zamannya dia mengatakan, aku menggerakkan penaku ini sebagai pedang, di dalam keputusan yang dia buat itu akan menggerakkan, melejitkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita berfikir kaum muslimin, dari sejarah para sahabat yang mulia yang membela agama Allah Azza wa Jalla, maka mari kita berfikir dengan cerdas.
Sisa usia yang Allah berikan ini, mari kita gunakan untuk kebaikan agama Allah Azza wa Jalla. Maka apakah kita sebagai orang yang memiliki tenaga yang kuat, yang berani, yang memiliki skill di dalam pembelaan, dalam bela diri misalnya dan sebagainya. Maka adakah yang Anda lakukan untuk agama Allah Azza wa Jalla? Atau Anda orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa? Dan apakah Anda sudah memperjuangkan agama Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda? Dan siapapun kita kaum muslimin, apapun status kita, dan apapun kemampuan kita, yang kita miliki, yang kita punyai, maka berikanlah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah untuk agama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Zubair memberikan contoh kepada kita bahwa tidak ada dari tubuhnya kecuali sudah ada bekas luka sayapan pedang atau anak panah yang menancap ke dalam tubuhnya. Maka kita lihat bagaimana kesabaran Zubair di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan, hajar Zubair wa huwa ibnu 18 sana. Zubair berhijrah, karena hijrahnya Zubair ini 2 kali. Jadi di dalam Islam itu ada 2 kali hijrah. Hijrah pertama adalah ke Habasyah. Al-Habasyah ma'ruf. Dan ternyata Zubair juga ikut hijrah bahkan bersama sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, hijrah ke kota Madinah, ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah Zubair yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasul sampai di kota Madinah dan kemudian Zubair dan para sahabat juga sampai di kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Zubair ibn al-Awwam dengan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa huwa hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dan muakha ini adalah salah satu keistimewaan yang dilakukan Nabi untuk para sahabat antara Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan oleh Nabi SAW, diperkuatkan ukhuwah di antara mereka. Dan ternyata saudaranya di dalam hijrah adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, Zubair bin Awam hijrah pada usia 18 tahun, wa kana amuhu yu'alliquhu wa yudakhin alaih. Qala la arji ila al-kufr abadan. Bayangkan, diberikan hukuman ketika beliau ikut berhijrah dan memeluk agama Islam ini, apa yang dihadapi? Dia digantung dan diberikan api di bawahnya. Bayangkan kaum muslimin, begitu beratnya dia untuk memeluk agama Islam ini. Apakah kita mendapatkan rintangan? Tidak. Kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Sudah terlahir dalam keadaan orang tua, ibu kita, bapak kita Islam. Maka mari kita mulai berfikir kaum muslimin. Maka tidaklah sama antara orang-orang yang memeluk agama Allah dengan ujian yang berat dengan orang yang tidak mendapatkan ujian sama sekali. Maka di antara karakteristik dakwah di dalam agama ini, bahwa tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah perjuangan kecuali di situ ada rintangan. Maka ternyata Az-Zubair mendapatkan rintangan yang berat, sehingga apa dia katakan, wallahi la arji'u ilal kufri abada. Aku tidak akan kembali kepada kekufuran. Dan ini sebuah pelajaran mahal tentang sebuah komitmen terhadap kebaikan. Apabila kita sudah mendapatkan hidayah, memahami agama dengan benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, maka pegang itu dengan baik-baik. Bahkan Nabi berpesan kepada kita, addu alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham kita. Pesan Nabi kepada kita. Ini beragama ini bukan hanya sekadar beragama, tapi perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu tantangan dan perlu rintangan di situ. Perlu kita tahu, tidak ada agama ini yang sekedar lepas begitu saja. Dan tentu masing-masing orang akan berbeda ujian dan cobaan sesuai dengan kadar keimanan, sesuai dengan kadar kekuatan iman yang ada pada diri seseorang. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, di dalam beragama perlu kita bersungguh-sungguh, perlu komitmen, perlu pemahaman, perlu meningkatkan kesungguhan, keutuhan beragama. Tidak hanya sekedar orang beragama, kita beragama, tidak. Maka apa solusinya dari ini semua? Adalah ilmu. Seseorang yang mencari hidayah dengan sungguh-sungguh, maka kami akan berikan hidayah itu, kata Allah.
walladzina jahadu fina ya lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla, jemput hidayah, jemput agama ini, jemput kebaikan itu. Tidak hanya kita menunggu seperti kita sudah merasa hebat dalam agama ini, sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, tidak. Para sahabat mereka bersimpah darah untuk menjemput hidayah itu. Para sahabat mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi berkata kepada kita, sesungguhnya surga itu mahal, sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal, dan perdagangan dengan Allah itu nilainya surga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Kalau kita ingin mendapatkan yang lebih tinggi di sisi Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, maka kejarlah yang lebih tinggi. Kejarlah sesuatu yang disukai Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita di dunia ini secara fitrah, ketika kita menjadi sebuah bawahan atau menjadi sebuah anggota dalam sebuah organisasi atau sebuah instansi, kita akan berusaha melakukan apa yang dicintai dan disukai oleh atasan kita. Kita berusaha menjaga aturan-aturan itu, dan kita berusaha membuat prestasi-prestasi di bidang kita, dengan harapan prestasi itu akan mengangkat kita, akan memberikan, menjadikan kita akan dipromosikan dan seterusnya. Bukankah kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Bukankah kita ingin mendapatkan tempat di sisi Allah? Bukankah kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surganya? Maka tentu ada karya-karya, tentu ada perjuangan serta pengorbanan. Para sahabat mereka mengorbankan nyawa, sekali lagi saya katakan. Mereka mengorbankan harta. Mereka mengorbankan apa yang mereka punya di jalan Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita termasuk dalam barisan orang-orang yang membela agama Allah? Ataukah kita belum sama sekali? Ataukah kita sudah berada pada barisan orang-orang yang menikmati berkorban di jalan Allah? Ataukah kita menikmati untuk menghancurkan agama Allah? Wal'iyadzubillah. Maka sesungguhnya kita perlu perjuangan, kesungguhan, serta kesabaran di dalam menjemput hidayah Allah Azza wa Jalla. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tentang Zubair, ya, kata beliau adalah, Az-Zubair innahu ruknun min arkani hadzal din. Ya Allah, Zubair itu merupakan salah satu rukun. Apa itu rukun? Rukun itu dasar. Rukun itu adalah pondasi. Salah satu pondasi agama ini adalah Zubair, yang mengukuhkan, yang menguatkan bangunan agama ini. Salah satu yang menopang agama ini adalah Zubair. Disebutkan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa huwa ruknun, innahu ruknun min arkani hadzal din. Maka inilah kelebihan yang dimiliki oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Mari kita mencontohnya Zubair di dalam kesungguhan, di dalam pengorbanan, di dalam loyal yang sangat tinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan seperti yang saya sampaikan tadi, wa inda wafatihi lam yabqa mawdi' fi jasadihi illa wa bihi jurhu ma'a Rasulillah. Ketika beliau meninggal dunia syahid di perang Jamal, kemudian dilihatlah tubuhnya tidak ada satupun kecuali ada luka di badannya, bekas luka di badannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, bal inna sadrahu alladhi yuqabilu bihi al-a'da asbaha ka'amthalil uyun min ad-darabati wa ta'nat. Ya Allah, dada beliau itu bekas daripada tombak, bekas daripada anak panah, seperti mata yang menunjukkan tidak ada bagian dari dadanya kecuali di situ ada luka. Dia seperti mata yang menonjol, yang kelihatan, sehingga itu merupakan tanda bahwa dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di antara sebutan yang lain yang diberikan kepada beliau adalah annahu farisul Islam. Beliau ini adalah seorang farisul Islam yang hebat, yang dikatakan faris di dalam agama Islam ini. Sehingga ketika pada saat terjadinya peperangan di dalam beberapa pertempuran,
beliau termasuk orang-orang yang selalu menjadi andalan terdepan, ya, menjadi andalan terdepan untuk menjaga dan memperlihatkan kehebatan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Sehingga di perang Badar Rasulullah SAW memiliki dua pasukan berkuda. Zubair di sebelah kanan, pasukan yang mengawal pasukan-pasukan berkuda. Dan di sebelah kirinya pasukan yang lain dikawal oleh Miqdad Ibnul Aswad, ya, sebelah kirinya. Jadi dua sayap pasukan tersebut, ya, itu yang sebelah kanannya adalah Zubair, yang sebelah kirinya adalah Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu taala anhuma. Dan di antara kelebihan yang kita dapatkan dalam riwayat yang dikisahkan dalam kisah-kisah dan kitab-kitab para ulama kita, wah ternyata Zubair ini termasuk laki-laki yang gagah. Laki-laki yang gagah sehingga di dalam Hisham ibn Urwa menceritakan an abihi qala kanat ala Zubair yauma badrin imamah. Ada imamah yang dia pakai pada perang Badar, imamatun safra. Jadi warnanya kuning. Fanazala Jibril ala sima'iz Zubair. Jibril berubah wujud seperti wujudnya Az-Zubair. Dan malaikat Allah Azza wa Jalla bisa berubah. Ada di antara sahabat selain Zubair adalah Dihya, sahabat mulia yang ganteng, yang tampan, dan malaikat Allah Azza wa Jalla bisa berubah wujud kepada sesuatu yang baik. Ini bedanya dengan jin. Jin bisa berubah wujud tetapi pada sesuatu yang tidak baik. Di antaranya mereka bisa berubah seperti ular dan lain sebagainya, dan binatang-binatang yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, kalau kita lihat dari sisi keberanian karakter Zubair ini, Ali ibn Abi Thalib mengatakan wa kana min asja'in nas, orang yang paling berani. Keberanian di dalam Islam itu dipunyai oleh Zubair. Zubair laki-laki yang sangat berani. Wala ya'rif qadra rijal illa rijal. Tentunya tidak ada yang bisa mengetahui kelebihan seorang laki-laki kecuali mereka yang memiliki kelebihan. Ali juga demikian, pemberani. Sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, yang menggantikan tempat tidurnya Nabi SAW adalah Ali. Kita tahu tantangan yang akan dihadapi oleh Ali adalah nyawa. Karena tentu musuh-musuh Allah, orang kufar Quraisy, akan menancapkan pedang mereka ke situ. Sebagaimana usulan yang diusulkan oleh iblis yang bisa berubah wujud, mereka kumpulkan laki-laki yang paling terkuat di setiap kaum, kabilah, dan mereka akan maju dengan satu kali pukulan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Dan tentu tantangan bukan ringan yang dihadapi Ali, tetapi Ali dengan mudah, dengan gembira menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka didiklah anak laki-laki kita dengan keberanian kaum muslimin. Ajarilah mereka keberanian, ajari mereka untuk berjuang dalam agama Allah, ajari mereka kisah-kisah para sahabat, sehingga mereka bisa mengetahui keberanian para sahabat-sahabat ini dan bisa meniru, melekat pada diri mereka, sehingga menjadi karakter mereka. Dan ini hal yang sangat penting yang ditanamkan dalam konsep pendidikan Islam. Tanamkan keberanian kepada setiap anak laki-laki kita. Mereka akan menjadi pejuang Islam di masa yang akan datang. Bisikkan ke telinga mereka, wahai para ummahat, sebelum anda tidur, sampaikan kepada mereka kisah-kisah para pejuang Islam. Sampaikan kepada mereka kisah-kisah orang-orang pemberani yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kisah-kisah itu akan mengokohkan jiwa mereka, akan mengukir sejarah mereka di masa yang akan datang. Karena kisah merupakan tentara-tentara Allah yang akan merubah prinsip seseorang. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Di dalam pujian sahabat-sahabat lain ya tentang Urwa mengisahkan anna ashab Rasulullah SAW qalu li Zubair,
Ini merupakan ungkapan anak terhadap ayah. Dan ini anak harus tahu kehebatan ayah. Makanya di dalam konsep pendidikan Islam kita kaum muslimin, kaum muslimat, ayah mesti menceritakan nasabnya. Ayah mesti menceritakan seperti apa kakeknya, bagaimana keluarganya, nasabnya. Agar anak ini tahu siapa mereka yang menjadi nasabnya. Sehingga mereka akan bangga dengan nasabnya. Bukankah Islam memperhatikan nasab? Bukankah salah satu kelebihan agama kita dari sisi nasab? Ya, maka itu kaum muslimin, sampaikan siapa kakek kita, siapa orang tua kita, dan siapa kakek kita. Ceritakan kepada anak dan cucu kita agar mereka tahu siapa silsilahnya dan siapa orang-orang yang telah berada sebelumnya, agar mereka yaftakhirun bi ansabi, mereka bangga dengan nasabnya. Di sini Urwah menceritakan tentang ayahnya. Kata beliau, dulu para sahabat Nabi berkata kepada Az-Zubair, ya, kepada Az-Zubair, ala tashuddu fa nashudda ma'ak, qala in sharadtum kadzabtum, faqalu la naf'al, fahamala alaihim hatta shaqqa sufufahum fajawazahum wa ma ma'ahu ahadun, thumma raja'a muqbilan fa akhadhu bilijamihi fadrabuhu darbataini darbatan ala atiqihi bainahuma darbatan darabaha yawma badar. Qala Urwah fa kuntu adkhul asabi'i fi tilka darabat al-ab wa ana saghir. Di dalam permainan mereka ini disebutkan ya orang-orang yang menjadi amsal dalam kekuatan dalam berjuang, menjadi orang-orang tauladan di dalam pukulan, di dalam semangat berjihad, dan aku ketika itu ikut bermain bersama sahabat-sahabat lain, dan ternyata menjadi sebutan di tengah-tengah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan tentu ini menjadi kebanggaan bagi anak ketika ayahnya menjadi sebutan indah bagi orang-orang yang ada di masanya. Maka ukirlah sejarah wahai saudaraku, ukirlah kebaikan di masamu, agar suatu saat nanti orang mengenang dengan lisan yang baik di masa anakmu. Jangan sampai kita di dunia ini hanya disebutkan di batu nisan Anda, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Tidak ada karya, tidak ada kebaikan yang dikenang, tidak ada prestasi yang Anda dapatkan. Ini merupakan kerugian bagi kita. Maka sebelum kematian itu hadir, maka ukirlah prestasi Anda di dunia ini sebanyak-banyaknya. Ukirlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Ukirlah karya-karya yang sebanyak-banyak di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Bukankah para nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, di antara doa-doa mereka adalah Allahumma ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah diriku sebutan indah di orang-orang di karangan di generasi setelahku. Ya Allah, jadikanlah diriku ini disebut dengan sebutan indah setelahku nanti. Maka tentu kuncinya adalah karya. Kunci adalah, rahasianya adalah prestasi Anda. Sehingga keberadaan Anda menjadikan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Baik itu harta Anda, baik itu jabatan Anda, baik itu status Anda di dalam masyarakat. Oh, ternyata fulan sudah meninggal dunia. Dulu di masa dia menjadi pemimpin. Terasa sekali. Di bulan Ramadan ini kita orang-orang miskin mendapatkan bantuan. Dulu ketika fulan masih hidup di lingkungan kami ini, terasa sekali senyuman indah, mudah membantu, ringan tangan, dan lain sebagainya. Semasa fulan, masjid ini terasa hidup karena terdengar setiap waktu suaranya melantunkan azan. Ketika fulan hidup, kami merasakan betapa kami tertolong oleh si fulan, dan seterusnya. Mungkin Anda memiliki ilmu, berjuanglah Anda dengan ilmu itu. Mungkin Anda memiliki harta, maka Anda berjuang dengan harta itu. Mungkin Anda memiliki jabatan, maka berjuanglah Anda dengan jabatan itu. Mungkin Anda memiliki posisi yang terhormat di masyarakat, maka Anda harus memberikan kesempatan itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama berusaha kaum muslimin, waktu masih ada, mari kita berjuang bersama-sama untuk mengukir prestasi, untuk mengukir kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti bersabar bahwa
satu hal yang mesti kita ingat, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mestilah disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang orang maju untuk bisa menolong orang dan mau habis-habisan untuk membantu orang, itu di saat-saat tertentu saja. Jadilah mukmin yang selalu menorehkan kebaikan kapanpun dan dimanapun, yang sebisa kita lakukan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu memiliki 77 cabang, dan cabang yang terendah adalah Anda menyingkirkan duri di sebuah jalan. Mukmin yang baik selalu mengukir kebaikan di saat kondisi apapun, dimanapun. Bukan hanya ingin ketika ingin maju, ingin dipilih masyarakat, atau ingin maju menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di daerahnya. Tidak, tetapi mukmin itu kapanpun. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di musim Ramadan ini, di musim-musim penuh dengan kebaikan ini, Nabi itu kedermawanannya mengalahkan angin yang bergerak di luar sana. Dia adalah orang dermawan, tetapi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan angin yang sepoi-sepoi yang ada di luar sana. Dan begitu juga dengan Zubair, dikenal dengan orang yang sangat banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Berbicara tentang semangat jihad, tentu tidak mungkin akan kita bisa sampaikan satu persatu. Ya, baik itu di perang Badar, itu di perang Uhud, baik itu di perang Yarmuk, di perang Hunain, ya, semua itu baik itu di perang Khandak, dan semua itu Zubair adalah orang yang terdepan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Berbicara tentang semangat berinfak dalam tatanan kita hari ini, bisa kita mengukur diri kita dengan beliau seperti yang diceritakan oleh Sa'id ibn Abdul Aziz. Kana li Zubair ibn al-Awam radhiyallahu taala anhu 1000 mamluk yu'adduna ilail kharaj. Ada 1000 mamluk yang mereka keluarkan kharaj kepadanya. Fakana yuqassimu kulla laila thumma yakumu ila manzilihi wa laysa ma'ahu minhu syai'. Jadi al-kharaj yang dibayarkan kepadanya itu bukan untuk dia, tetapi dibagikan pada malam tersebut. Dibagikan pada malam itu langsung, dan tidak ada yang tersisa untuknya yang dibawa ke rumah, tapi diberikan kepada kaum muslimin. Dan ini pemimpin yang sejati. Bukan pada pencitraan tertentu di masa-masa tertentu, tapi dia selalu hadir dalam kebaikan untuk umatnya. Di saat-saat sulit dia terdepan, di saat-saat dia mendapatkan kemudahan pun dia terdepan untuk membela dan menolong kaum masyarakatnya. Ibnu Uyainah mengatakan, iqtasama malu Zubair ala 40,000. Zubair membagi hartanya kepada 40,000, artinya 2 kali lipat. Wa qultu wa hadha yaruddu ala man yaz'umuna anna al-Islam yusi atba'uhu bil faqr hatta tadhalla ummatal Islam mutasawwilatan lisyirq taratan wal gharbi ukhra. Ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kita untuk hidup sederhana, hidup tampil apa adanya, hidup seperti orang fakir. Tidak. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengajar akhirat. Karena Allah katakan wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Islam menyuruh kita untuk menjadikan yang nomor satu itu akhirat. Tapi ingat kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan duniamu. Silakan Anda mencari nafkah, tapi ingat, Anda bekerja untuk apa? Harta yang Allah titipkan itu untuk apa? Apakah Anda makan dengan anak keluarga? Anda tumpuk-tumpuk sehingga orang yang di sekitar Anda banyak yang kelaparan, tidak merasakan harta yang Allah titipkan itu. Kajian sebelum sudah kita sampaikan kaum muslimin bahwa harta, bahwa kesulitan keduanya ujian. Jangan sampai seperti orang yang Allah kisahkan dalam surah Al-Fajr.
Ketika dia diberikan kekayaan, dia menyangka dirinya disayang Tuhan. Ketika dalam kondisi sulit, dia menyangka dirinya dihinakan. Tidak. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kesulitan. Kedua-duanya adalah mata ujian. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita bisa memiliki harta, tapi harta bukan di hati. Harta ini kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia berada di tangan kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Berbicara tentang semangat dakwah dan perjuangan, tentu Zubair adalah orang yang terdepan dalam hal ini. Dan mudah-mudahan dari kisah singkat yang kita sampaikan pada kisah Zubair bin Awam ini menjadi pelajaran mahal bagi kita kaum muslimin. Yang pertama tentang semangat berislam, yang kedua semangat di dalam memperjuangkan agama Allah dan mengukir prestasi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga semangat di dalam berinfak, mendermakan harta yang kita punya. Kemudian semangat di dalam mencontohkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Kemudian semangat di dalam memberikan apa yang dia punya, baik itu harta maupun tenaga. Bahkan disampaikan tadi bahwa tidak ada satupun dari badan ini kecuali dia telah tertusuk oleh pedang. Dan beliau syahid di Ma'arakatul Jamal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau orang-orang yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla, dan karena memang beliau mendapatkan persaksian tentang surga. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersamanya kelak di hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore ini menjadikan kita semakin semangat untuk belajar dan meniru karakter dan akhlaknya para sahabat Nabi yang mulia. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk kaum muslimin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebuah hadis yang mengatakan pemuda dan pemudi itu adalah tiangnya negara. Jika baik, maka baiklah negara tersebut. Jika buruk, hancurlah negara. Sahihkah hadis itu? Sebagai seorang pemuda, apa perjuangan untuk agama yang paling afdal pada zaman sekarang? Ada dua pertanyaan. Pertama, menjadi ukuran bahwa pemuda itu akan menjadi ukuran tegaknya agama ini, akan menjadi ukuran akan tegaknya agama ini tergantung para pemudanya. Bahkan Allah sudah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda-pemuda itu telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan 10 orang yang bersama Rasulullah di dalam perjuangan awal-awal itu, mereka semuanya adalah anak muda. Jadi tegaknya agama ini berada pada anak muda. Bahkan dalam ungkapan kita, semangat anak muda harus diimbangi dengan kearifan orang tua. Anak muda ini semangatnya bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Maka anak muda perlu kita arahkan. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk anak muda di zaman ini? Banyak hal. Pertama, Anda harus belajar agama dengan baik-baik, dengan sesungguhnya. Anda pelajari agama Allah ini dengan sebenar-benarnya. Berjuanglah Anda dengan ilmu Anda. Itu yang pertama sekali. Berjihad, apa yang bisa kita lakukan? Tuntutlah agama Allah dengan sebaik-baiknya. Anda dalami Al-Quran, Anda dalami hadis, Anda pelajari akidah, kemudian Anda sebarkan kalau kita sudah mumpuni dari sisi ilmu. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian Ustaz, malam ini adalah malam 27. Adakah amalan khusus untuk malam ini, ataukah ada mungkin yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin? Naam. Malam 27 adalah malam ganjil, dan itu masuk kepada kategori malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi SAW katakan, taharru Lailatul Qadar fil ashr awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan Nabi menyebutkan lagi di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, dan 29. Sekarang adalah malam yang ke-27. Ada harapan malam Lailatul Qadar. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi SAW mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Walaupun ada hadis Nabi SAW tentang itu, namun dirajihkan
tentang malam Lailatul Qadar oleh para ulama kita, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah berganti-ganti pada setiap tahunnya. Ini perlu dicatat. Lailatul Qadar tidak berada pada satu malam 27 saja, tapi dia akan berputar-putar sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dalam setiap tahunnya. Mungkin tahun ini malam 27, mungkin tahun depan 29 dan seterusnya. Ada amalan apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan dari maghrib nanti, karena Lailatul Qadar itu mulainya maghrib sampai terbitnya matahari menjelang subuh. Pertama, Anda perbanyak untuk sholat. Artinya Anda dirikan sholat malam dan dirikan dengan qiyam. Anda baca Al-Quran. Anda bisa berinfak di malam itu. Anda perbanyak istighfar, perbanyak doa. Makanya Aisyah menceritakan, andai saya menemukan malam itu ya Rasulullah, apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan para ulama mengatakan, andai dia melaksanakan salat Isya berjamaah, kemudian dia melaksanakan tarawih, dan dia melaksanakan subuh berjamaah, laqad akhadha nasibahu lailatul qadar. Andai dia salat maghrib berjamaah, kemudian dia Isya berjamaah, kemudian dia salat tarawih, kemudian dia salat subuh berjamaah, maka insya Allah dia telah mendapatkan bagiannya dari malam Lailatul Qadar. Maka amal khusus tidak ada hanya memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak tilawatil Quran. Kalau bisa sedekah kita malam itu. Ada saudara-saudara kita transfer, tidak perlu kita datang. Ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, minta nomor rekeningnya, kirim. Ada masjid yang belum selesai, minta ke pengurus masjidnya, mana? Anda akan dinilai, andai malam ini malam Lailatul Qadar, Anda akan mendapatkan berinfak 100.000 seperti orang yang beribadah selama 83 tahun, 4 bulan lebih kurang. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan Allah kepada kita kaum muslimin. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita di malam-malam ganjil ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa iftitah yang lafaznya subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya itu khususnya untuk salat wajib atau boleh dibaca untuk semua salat? Mohon penjelasan Ustaz. Umi Nisa. Naam. Ini merupakan salah satu riwayat dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini merupakan salah satu doa iftitah kerana lafaznya banyak sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini juga merupakan salah satu riwayat lafaz doa iftitah. Ini boleh dibaca untuk semua salat insya-Allah. Boleh dibaca untuk semua salat. Barakallahu fikum ya nisa. Satu lagi Ustaz, ana pernah dengar kalau enggak salah ada tambahan zikir di setiap selesai salat subuh dan maghrib, yaitu tahlil 10 sebelum posisi duduk kita berubah itu. Dibaca setelah takbir atau setelah Allahumma antas salam. Mohon penjelasannya Ustaz. Ada tambahan zikir di setiap selesai salat subuh. Naam, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini besar sekali pahalanya bagi orang yang membaca ini, merutinkan 10 pagi dan 10 asar. Dan ini dibaca setelah salat, ya. Istighfar setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi, baca istighfar 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian kita baca yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kita ikutkan dengan takbir tahmid dan tahlil 33 kali. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan darinya untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.